Judul, Bayang-bayang di ruang rawat. Bagian 1, Suara Malam. Di Rumah Sakit Harapan, sebuah institusi medis tua yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah kisah yang beredar di kalangan staf. Banyak perawat mengaku sering mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Beberapa dari mereka bahkan melihat sosok wanita berpakaian putih yang menghilang begitu saja. Rina, seorang perawat muda yang baru bergabung, mendengar cerita-cerita itu dengan skeptis. Namun, semakin lama ia bekerja di sana, semakin sering ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, saat jaga malam, ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bagian 2. Siapa dia? Keesokan harinya, Rina berbagi pengalamannya dengan teman sekantornya, Lani. Aku mendengar suara malam kemarin. Apa itu benar-benar hantu? Ditanyanya, masih setengah percaya. Lani tersenyum sinis. Banyak yang bilang ada hantu perawat di sini. Dulu, dia bekerja di sini dan meninggal dalam kecelakaan saat merawat pasien. Mendengar cerita itu, Rina merinding. Ia tidak yakin apakah semua itu hanya mitos atau kenyataan. Namun, rasa penasaran menggelayuti pikirannya. Bagian 3, Shift Malam. Hari-hari berlalu dan Rina mulai terbiasa dengan rutinitas malamnya. Namun, malam ini terasa berbeda. Ketika ia menerima pesan WhatsApp dari Lani, hatinya bergetar. Rin, aku izin hari ini, gak bisa masuk shift malam karena sakit. Siapa yang ikut jaga shift malam ini? Rina membalas pesan itu. Namun, tidak ada jawaban. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Rina melangkah ke ruang perawat. Ia merasakan ada yang tidak beres. Suasana di rumah sakit itu sepi, hanya terdengar suara detak jam dan alat medis. Ketika ia berbalik, Rina melihat sosok mirip Lani berdiri di ujung koridor, wajahnya samar-samar. Bagian 4, Bayangan dalam gelap. Rina memanggil, "Lani, kamu sudah datang?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Rina melangkah lebih dekat, tapi sosok itu menghilang. Rina tertegun, perasaan aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah ia benar-benar melihat Lani? Kekhawatiran merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia memeriksa jadwal jaga malam dan menemukan bahwa seharusnya tidak ada perawat lain selain dirinya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, sendirian dengan bayang-bayang. Bagian 5, Pertemuan Mengerikan. Ketika jam menunjukkan tengah malam, Rina melanjutkan tugasnya, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa takut. Namun, di setiap sudut, ia merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba, alarm di ruang perawatan berbunyi keras. Rina bergegas ke sana dan menemukan pasien dalam keadaan kritis. Sambil melakukan tindakan medis, ia mendengar suara wanita memanggil namanya. "Rina, tolong aku." Suara itu sangat familiar. Ia menengok dan melihat sosok mirip Lani sekali lagi, tetapi kali ini dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong. Bagian 6, Kebenaran terungkap. Rina merasa pusing dan berusaha mengabaikan suara itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia kembali ke ruang perawat dan menemukan pesan lain dari Lani, "Rina, bantu aku di ruang isolasi." Rina menggigil. Ia tahu Lani tidak ada di sana. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk memeriksa ruang isolasi. Di sana, ia menemukan sosok wanita berpakaian putih, berdiri di sudut ruangan. Hatinya berdebar-debar. "Siapa kamu?" tanyanya. Wanita itu berbalik, wajahnya terlihat sangat menyedihkan. "Aku." "Lani," ucapnya pelan. Rina terkejut. "Lani, tapi kamu tidak bisa di sini." Bagian 7, Ketidakpastian. Saat Rina berusaha mendekati, sosok itu semakin mendekat. "Tolong, Rina, aku terjebak di sini," kata sosok itu, suaranya melankolis. Rina merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rina berpikir untuk mencari cara mengeluarkan jiwa Lani dari sana. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba menghilang. Hanya ada angin dingin yang menyapu ruang isolasi. Bagian 8, Menghadapi kebenaran. Keesokan harinya, Rina tidak bisa tidur. Ia mencari informasi tentang Lani dan menemukan bahwa perawat itu telah meninggal beberapa tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Rina merasa terjebak dalam kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Ia kembali ke rumah sakit dengan tekad untuk menyelidiki lebih lanjut. Di ruang perawat, ia melihat beberapa perawat lain berkumpul,
membahas kejadian aneh yang terjadi pada mereka. Rina memberanikan diri untuk menceritakan pengalamannya. Bagian 9, terjebak dalam kenangan. Mereka terdiam mendengar ceritanya. Salah satu perawat, Ibu Rina, berkata, ada banyak yang mengalami hal yang sama. Hantu Lani mungkin belum bisa pergi karena ada yang belum ia selesaikan. Rina merasa hampa. Apakah Lani meminta bantuan? Ia harus menemukan cara untuk membantu teman yang telah tiada itu. Bagian 10, ritual perpisahan. Rina memutuskan untuk melakukan ritual perpisahan. Ia mengumpulkan beberapa perawat dan menjelaskan niatnya. Mereka setuju untuk membantunya. Malam itu, mereka berkumpul di ruang isolasi, membawa lilin dan foto Lani. Dengan hati bergetar, Rina memulai ritualnya. Ia memanggil nama Lani dan berbicara dari hati. Kami di sini untuk membantumu pergi, Lani. Temukan ketenanganmu. Tiba-tiba, lampu mati dan suasana menjadi mencekam. Rina merasakan kehadiran yang kuat, dan suara lembut kembali terdengar. Terima kasih, Rina. Rina menutup mata, merasakan air mata mengalir di pipinya. Bagian 11, perpisahan. Ketika lampu menyala kembali, suasana terasa berbeda. Rina merasakan beban di dadanya berkurang. Ia tahu, Lani akhirnya bisa pergi dengan tenang. Malam itu, Rina merasa lega meskipun kesedihan tetap menyelimuti hatinya. Bagian 12, kebangkitan. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, suasana di Rumah Sakit Harapan berubah. Hantu Lani tidak pernah terlihat lagi. Rina, kini lebih percaya diri dalam pekerjaannya, mengingat semua pengalaman itu sebagai pelajaran berharga tentang kehidupan dan kematian. Dengan langkah baru, ia melanjutkan karirnya, menghormati ingatan Lani dan memastikan bahwa setiap pasien yang ia rawat merasakan kasih sayang dan perhatian.